Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan library SymPy untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial implisit. Jadi, kita akan belajar beberapa hal nanti. Pertama, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan diferensial parsial implisit dengan menggunakan SymPy tentunya, dengan mendapatkan hasil numerik, dan juga nanti kita akan belajar membuat grafik dengan SymPy. Mungkin teman-teman biasa menggunakan Matplotlib untuk membuat grafik di Python, tapi kali ini kita akan menggunakan SymPy. Dan juga kita akan melakukan komputasi simbolik, atau nanti outputnya itu dia mungkin bukan sebuah angka, bukan barang numerik, dan juga bukan sebuah grafik, tapi dia sebuah simbol matematika seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih lengkap, teman-teman bisa kunjungi di dokumen SymPy-nya langsung. Jadi teman-teman bisa lihat dokumentasinya, banyak sekali yang bisa teman-teman belajahi seperti itu. Ini saya ambil dari buku Mathematical Method in the Physical Sciences, Mariel Boas, bagian partial differentiations, example 2. Jadi pada example 2 ini ada sebuah persamaan, kita diminta untuk mencari garis yang bersinggungan di titik 1,2. Kalau kita ingin menentukannya secara analitik dengan kertas dan pensil, kita nanti akan harus menentukan diferensial parsial dari persamaan tersebut dulu. Setelah kita menentukan diferensial parsial dari persamaan itu, kita substitusikan nilai X dan Y-nya, nanti kita dapat turunan dari Y terhadap X-nya, turunan pertama. Dan itu merupakan gradien dari persamaan awal tadi. Setelah kita mendapatkan gradien, nanti kita bisa membuat sebuah garis lurus yang menyinggung kurva tadi di titik 1,2 seperti itu. Langsung kita lakukan saja. Jadi hal pertama yang akan dilakukan tentu adalah import modulnya. Import SymPy, terus kita SymPy, import semua. Terus kita definisikan simbol apa saja yang kita perlukan dalam penghitungan kita. Simbol yang diperlukan. Tadi ada X dan Y, jadi kita gunakan X dan Y saja. Symbols. Kurung buka, dia seperti string. Jadi dalam SymPy kita harus mendefinisikan simbol apa yang akan kita gunakan dalam perhitungan kita atau komputasi kita. Boleh dipisahkan dengan koma ataupun dengan spasi saja, itu sudah cukup juga. Sudah, ya boleh juga, tergantung nyamannya teman-teman bagaimana. Setelah kita mendefinisikan dari simbolnya, maka kita akan mendefinisikan persamaannya tadi. Kurva, misalnya, nama kurva. Kurvanya kita beri nama ekspresi 1, expression 1 misalnya. Dia itu, sebentar saya lihat di handphone saya, dia X kuadrat dikurangi 3 kali Y pangkat 3 tambah X kali Y tambah 21. Ini adalah kurva kita. Lalu bagaimana kita mendapatkan turunan implisit pertama dari kurva ini?
kita akan turunan pertama kurva. Misalnya turunannya kita beri nama ekspresi 2. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya IDIF, di implicit differentiations. Kita masukkan, jadi yang pertama itu adalah fungsi apa yang mau kita turunkan. Jadi kita masukkan fungsinya, yaitu ekspresi 1. Lalu, jadi argumen yang selanjutnya, yang diisi selanjutnya itu adalah Y-nya. Biar kita tidak bingung, kita lihat langsung saja di dokumentasinya. Kita buka baru. Help simpang.idif. Jadi ini adalah keterangan dari ID. Jadi yang pertama ini adalah equation atau ya fungsi yang akan kita turunkan, yang kedua adalah y-nya, yang ketiga adalah x-nya. Jadi nanti yang dikembalikan return atau hasilnya adalah dy per dx. Jadi respect-nya atau diturunkan terhadap x-nya itu yang belakangan. Semoga dapat dipahami ya. Mungkin lebih mudah kalau kita langsung praktek seperti itu. Jadi kalau kita ingin menurunkan kurva ini terhadap x, maka yang kita lakukan adalah menulisnya seperti ini, teman-teman. Y dulu, baru dia x. Dan kita run. Dan ya sudah, sebenarnya sudah. Kita lihat apa bentuk dari turunan pertama kurva kita. Bisa kita lihat langsung di sini. Ini adalah turunan pertama dari kurva kita. Seperti ini bentuknya. Tapi kita tidak ingin, bukan tidak ingin sih, tidak berkeperluan untuk melihatnya bagaimana, tapi kita lebih tertarik untuk menentukan atau melihat hasil dari gradiennya. Kan karena kita diminta untuk mencari garis singgungnya, maka kita perlu mencari gradiennya. Gradien di titik mana? Gradien di titik 1,2. Maka apa yang kita lakukan? Jadi misalnya kita beri nama gradien. Gradien sama dengan ekspresi kita, fungsi kita. Jadi fungsi yang kedua, namanya itu disubstitusikan. Substitusikan dengan apa? Dengan kalau dia itu X-nya, kita ganti dengan 1. Y-nya, kita ganti dengan 2. Sebentar. Y-nya kita ganti dengan 2. Seperti ini. Kita lihat hasilnya berapa. Ini ada yang kurang tepat di sini. IDIF. Iya, ini dia bukan 3x tapi 3y kuadrat. Y pangkat 3 sih. Ini kan x pangkat 3 negatif 3y pangkat 3 ditambah xy tambah 21. Kita lihat lagi. Maka kita dapat gradiennya adalah 1/7.
Kalau kita lihat hasil dari buku, perhitungan dari buku, di buku juga didapati gradiennya sama dengan 1/7. Jadi langkah kita sudah betul dan juga tidak ada typo lagi di program kita ini. Jadi kita sudah dapat gradiennya itu berapa. Selanjutnya kita mau melihat apakah yang sudah kita dapat itu memang betul, atau ya secara singkatnya kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Selanjutnya kita mau melakukan plot dengan kurva itu sendiri dan garis singgung di 1,2-nya. Jadi kita gunakan kita tambahkan satu ekspresi lagi. Satu ekspresi di mana dia punya gradien sebesar 1/7. Sangat tentu tidak perlu yang ribet, tidak perlu sebuah program yang rumit, kita bisa menghitungnya dengan kertas dan pensil. Sudah saya hitung. Jadi ekspresi. Jadi nanti kita akan melakukan plotnya, itu membuat plotnya itu dengan plot, namanya itu plot implisit. Jadi karena kita tidak membuat sebuah grafik yang cuma X saja atau mungkin Y saja, tapi X dan Y yang kalau kita memisahkannya itu sulit, maka kita menggunakan plot implisit seperti itu. Jadi persamaan garis kita adalah 7 Y ditambah 13 sama dengan 0. Jadi kan garis ya, sebuah persamaan garis dan dibuat bentuk implisit, pasti dia kan sama dengan 0. Tapi apakah kita dalam menulisnya itu dia sama dengan 0 seperti ini, itu di Python tidak diperbolehkan karena simbol sama dengan itu di Python digunakan untuk mengassign sebuah nilai dari variabel seperti itu. Sebagai gantinya, kita melakukan hal ini. Jadi, yang saya tulis ini, yaitu sama saja kita menulis seperti ini. Kalau dalam bahasa kita yang lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami oleh orang awam, tapi karena kita menulisnya di bahasa pemrograman Python dan tentu punya aturan-aturan tertentu, ya kita ikuti aturan itu seperti itu. Juga kita butuh lagi ekspresi lagi, yaitu persamaan awal kita, cuma kita bentuk dalam equation juga. Apakah membuat plot semuanya serumit ini di SciPy? Tidak. Ini karena yang kita plot adalah sebuah fungsi implisit seperti itu. Kita sudah punya fungsi kita, selanjutnya kita tinggal plot. Kita beri nama fungsi ya. Fungsi. Lalu di bawahnya plot. Ada misalnya V1. V1 sama dengan, jadi kita plotnya dengan ini. Plot underscore ada pilihannya di sini, implicit. Terus ekspresi kita, ekspresi 3. Lalu kita pilih size dari gambar kita itu, kita mau berapa? Saya mau 8, mungkin 10 kali 5 misalnya. Dan juga kita lakukan hal ini teman-teman, di show. Jadi kalau jadi sepertinya, coba saya sampai sini dulu. Kalau saya run, dia akan langsung menampilkan sebuah grafik seperti itu, sebuah grafik seperti ini.
Memang grafiknya tidak sebagus Matplotlib karena memang sebenarnya kegunaannya beda. Kalau di SymPy dia ya cenderung pada analitik karena kita sudah punya fungsinya, fungsi yang bagus lebih pada memplot persamaan. Tapi kalau di Matplotlib dia memplot titik-titik. Jadi kita harus memiliki data-data titik-titik sebelum kita plot di Matplotlib. Dan juga tentu hasilnya tidak akan sebagus Matplotlib karena di Matplotlib itu sangat lengkap menurut saya. Ya seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin yang lebih instan, tentu saja teman-teman bisa pilih bukan sebuah bahasa pemrograman yang seperti ini, tapi mungkin GeoGebra atau mungkin Desmos, MATLAB juga agak sedikit itu sih, walaupun tentu dia lebih mudah dipahami dari Python, tapi dia berat, sayangnya berat. Ada yang online, ada tentu juga. Octave kalau nggak salah, interpreter online itu. Ya, tapi saya tidak mau dia langsung ditampilkan seperti itu. False. Lalu untuk kita menambahkan plot yang kedua, kita melakukan hal yang sama persis. Yes, mana tadi? Nah, ini tidak perlu karena nanti sudah diwakilkan. Tapi ekspresinya bukan 3 tapi 4, kita ganti. Lalu kita lakukan ini, jadi dia menambahkan P1, dia ditambahi dengan P2. P2 yang keberapa? Maksudnya dia kan ini kan tuples ya, tuples. Jadi kita harus lebih spesifik, yaitu kita mau tambahin yang mana. Di sebenarnya teman-teman pilih P2 yang indeks ke pertama, berarti yang ke 0. Terus tinggal P1 show. Nah, jadi sudah selesai ya. Jadi kita telah membuat sebuah garis yang menyinggung kurva kita, biar agak beda, kita bedakan line kalau ya seperti itu. Jadi pada titik 1,2 garis biru ini dia menyinggung fungsi kita atau kurva kita. Tentu ini sangat kosong sekali, kosong melompong. Teman-teman bisa kreasikan lebih banyak, dan bahkan untuk memplot sebuah garis bisa lebih singkat dari ini. Misalnya ini tinggal plot X kuadrat, bisa langsung dibuat, sangat mudah sekali sebenarnya. X pangkat 3. Jadi kita tidak perlu membuat data banyak, tapi sudah langsung kita bisa langsung buat plot gitu. Sangat mudah sekali, tapi memang pendekatannya Matplotlib dan ini beda. Kalau kita ingin sekedar melihat bagaimana perilaku sebuah fungsi, ya kita bisa pakai SymPy. Tapi ya tentu pasti teman-teman berpikir bahwa pakai Desmos, ya tetap bisa sebenarnya. Atau mungkin plot 3 dimensi. Apa ya misalnya? Plot 3 dimensi, kita pilih sin X kuadrat ditambah Y kuadrat.
seperti ini. Kita lihat bentuknya seperti apa. Plot 3D is not defined. Oh, harus seperti ini. Plotting dot, kalau nggak salah. Nah, sangat mudah sekali. Bahkan cuma satu baris. Ya, karena sudah kita import ya di baris-baris sebelumnya. Jadi sangat mudah sekali kalau kita memang hanya ingin melihat sebuah grafik dari fungsi yang kita miliki seperti itu. Tapi kalau lebih advance, tentu jelas teman-teman bisa memilih Matplotlib seperti itu. Ya, kita telah membuktikan bahwa ini benar. Kan di sini ada by computing, by computer plotting the curve and the tangent line on the same axis, you can check to be sure that the line appears tangent to the curve. Ya, memang garisnya itu dia tegak lurus, bukan tegak lurus ya, bersinggungan dengan kurva kita, ya seperti itu. Ya sangat mudah sekali ya dalam kita menentukan turunan implisit dari suatu fungsi. Apakah cuma hasil numerik saja? Ya sebenarnya tidak, karena kita tadi sudah melihat bahwa kita telah mendapat hasil yang berupa simbol juga, seperti ini. Ini kan dia berupa simbol. Terus agar ya, kita bisa melihat contoh yang lain, misalnya kita bisa kerjakan soal yang lain juga. Misalnya di problem section 6, kita akan mengerjakan nomor pertama. Ada sebuah fungsi PV pangkat P dikali V pangkat A sama dengan C, di mana A dan C adalah konstan. Kita diminta menentukan dV per dP atau turunan pertama V terhadap P dan turunan kedua P terhadap P. Sama, kita bisa menggunakan teknik yang sama, tapi kita definisikan dulu variabel-variabel yang akan kita pakai. Misalnya P, V, A, dan juga apa tadi ya, C. Biasanya di termodinamika itu dipakai. P biasanya P saya pakai besar dan V saya pakai besar karena biasanya P tekanan itu dia dengan huruf kapital dan volume itu dia juga dengan huruf kapital. Tidak perlu koma, terus ada A dan juga ada C. Tinggal kita susun persamaan tadi, persamaan. Ekspresi 5 sama dengan P dikali P, P-nya pangkat A, min C. Nah, kenapa kita ubah fungsinya menjadi negatif C? Maka kita perlu lihat lagi dir itu dia bukan dir, idif, dia tuh sebenarnya ngapain? Sebenarnya ngapain sih? Ada aturan-aturan tertentu ya. Nah, ini assuming that equation equal to 0. Jadi diasumsikan persamaan kita ini dia sama dengan 0. Kenapa yang pertama ini tidak saya ubah-ubah? Ya karena memang dari sananya itu dia memang sudah sama dengan 0. Jadi tidak perlu kita ubah-ubah. Tapi karena persamaan kita yang terbaru ini dia bentuknya kan dia seperti ini ya. P, terus dia V, A sama dengan C. Maka harus kita ubah menjadi bentuknya adalah P,
dia pangkat A, dia dikurangi dengan C, atau sama dengan 0. Kita harus ubah seperti itu. Setelah itu, ya tinggal kita turunkan. Turunan ke N. Tergantung mau N-nya itu dia turunan ke berapa. Hal ini juga bisa teman-teman gunakan untuk mengecek pekerjaan teman-teman, apakah pekerjaan kita itu sudah benar atau ternyata belum benar. Seperti itu. Ini sangat berguna. Atau lagi-lagi teman-teman bisa menggunakan Wolfram Alpha. Itu kan juga tersedia secara online dan mudah juga karena user interface-nya juga bagus. Tapi karena kita menggunakan program ya memang ya kita yang buat user interface-nya gitu. Seperti itu. Kembali lagi ke sini kita lakukan ini. IDIF apa teman-teman adalah ekspresi 5 lalu diturunkan terhadap apa? Terhadap P yang kita mau adalah fungsi P diturunkan terhadap fungsi V diturunkan terhadap P. Maka kita nulisnya seperti ini. Dan ada lagi keyword argumen, dia itu N. N ini dia maksudnya adalah turunan ke N. Jadi turunan order ke berapa. Misalnya kalau ke 1 ya berarti dia turunan pertama. Kita lihat bentuknya seperti apa. Ya, bentuknya seperti ini. Dan betul karena sudah saya coba hitung juga. Kalau kita ingin order yang selanjutnya, yang turunan kedua. Turunan kedua seperti ini, nanti turunan ketiga bagaimana? Ya, dan seterusnya seperti itu. Ya, itu saja mungkin untuk kali ini kita kita sudah belajar beberapa hal. Pertama tadi apa? Kita sudah menyelesaikan diferensial parsial implisit dan kita juga sudah memperoleh hasil numeriknya. Kita dapat gradien, kita bisa membuat garis lurus yang menyinggung kurva di titik tersebut dan juga kita sudah melakukan plotting dengan SymPy dan juga kita dapat kesimpulan bahwa memang di titik 1,2 ya di sekitar di sini ya 1,2 itu kurva kita memang disinggung oleh garis yang juga sudah kita cari seperti itu. Dan yang ketiga kita telah melakukan komputasi simbolik, yaitu kita menghitung kalau di sini adalah turunan implisit suatu fungsi seperti itu. Ya, itu saja untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.